Stop loss sebenarnya adalah order yang ditempatkan untuk menutup transaksi terbuka dengan tujuan untuk membatasi resiko kerugian. Misalnya, Anda membuka transaksi forex BUI 1 lot tahu DUSD di harga 0.81400. Sebagai strategi membatasi resiko dalam trading, Anda menempatkan stop loss di harga 0.81000. Ini berarti jika harga kemudian turun ke 0.81000, maka transaksi Anda tersebut akan ditutup di harga 0.81000 dengan kerugian sebesar $400. Sisi positif dan negatif, tidak ada orang yang mau mengalami kerugian. Namun dalam trading mau tidak mau Anda harus belajar menghadapi resiko tersebut. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Anda bisa membatasi resiko kerugian yang mungkin bisa Anda derita dengan menempatkan stop loss. Sisi positif dari menempatkan stop loss adalah Anda tidak perlu terus-menerus melihat grafik pergerakan harga. Cukup tempatkan level stop loss dan resiko Anda sudah terbatasi dengan sendirinya. Tanpa Anda perlu terpaku di depan monitor Anda, bahkan ekstrimnya Anda boleh mematikan komputer Anda dan pergi berbelanja, bermain biliar atau menonton film kesukaan Anda. Resiko Anda sudah dibatasi oleh stop loss, namun setiap hal memiliki sisi positif sekaligus negatif. Demikian juga dengan stop loss, bisa saja terjadi skenario seperti ini. Stop loss yang Anda tempatkan hanya dicolek oleh pergerakan harga, lalu kemudian harga berbalik arah dan justru menemui target profit Anda. Misalnya dalam contoh transaksi yang disebutkan di atas, BUI 1 lot tahu DUSD di harga 0.81400, stop loss di harga 0.81000. Setelah harga menyentuh level 0.81000, stop loss ternyata kemudian harga langsung rebound dan bahkan mencapai angka 0.81800. Cukup menyesakkan dada. Ya, tetapi cobalah berpikir seperti ini. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan kata lain, Anda bahkan siapapun tidak pernah tahu pasti pergerakan pasar selanjutnya. Dalam trading forex semua kemungkinan bisa terjadi. Harga bisa saja rebound, namun juga bisa melanjutkan pergerakan turun sehingga kerugian Anda akan semakin besar dan strategi yang telah Anda susun dengan susah payah tak lagi berguna. Semua peluang terbuka. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Anda sanggup menghadapi kerugian yang lebih besar daripada sekedar minus $400? Mana yang lebih menyakitkan? Kehilangan $400 sesuai dengan toleransi resiko Anda, atau mengalami kerugian yang jauh lebih besar lantaran Anda tak membatasi resiko Anda? Yang paling penting adalah bahwa stop loss memungkinkan seorang trader untuk segera membuat keputusan tanpa ada keterlibatan emosi. Orang cenderung jatuh cinta pada transaksinya. Ia tak mau membuang transaksi itu meskipun kerugian semakin menggunung. Trader seperti itu selalu berharap pasar akan berbalik arah. Padahal, dalam penantian itu, resiko yang dihadapinya semakin membesar. Aturan menempatkan stop loss dalam trading forex. Anda harus bahkan wajib belajar menerapkan strategi yang perlu untuk membatasi resiko. Semua trader sukses setuju dengan hal ini. Kunci untuk memperkecil kemungkinan stop loss terjilat oleh pergerakan harga adalah teknik penempatan stop loss itu sendiri. Sebaiknya Anda mengikuti sinyal di time frame yang tidak terlalu pendek untuk menghindari pergerakan harga yang tiba-tiba. Tempatkanlah stop loss Anda beberapa pips di atas resistance kunci. Jika posisi Anda adalah sell atau di bawah support kunci. Jika posisi Anda adalah buy. Secara teknikal, ada metode yang mengajarkan menempatkan sekitar 100-200 pips untuk quote 5 desimal. Ada banyak metode menentukan resistance dan support kunci. Anda tinggal mempelajarinya saja.
Lebih penting lagi adalah menempatkan stop loss sesuai dengan toleransi resiko yang sudah Anda tetapkan dalam trading plan. Misalnya, Anda memiliki modal sebesar $10 dan mengalokasikan resiko sebesar 5% per transaksi, maka stop loss Anda tidak boleh lebih dari sebesar $500. Tak sekedar membatasi kerugian. Asal muasal stop loss memang bertujuan untuk membatasi kerugian sesuai dengan namanya. Namun dalam perkembangannya, stop loss ternyata bisa juga untuk membiarkan keuntungan yang telah Anda peroleh berpotensi menjadi semakin besar. Bagaimana caranya? Teknik itu bernama trailing stop. Dalam kasus ini, stop loss tak lagi berperan untuk membatasi kerugian, melainkan mengunci keuntungan di level tertentu. Seperti apa ceritanya? Mari kita kembali ke contoh transaksi yang disebutkan sebelumnya. Asumsikan Anda melakukan trading forex dan membuka posisi BUSD di harga 0.81400. Anda telah belajar bahwa Anda harus membatasi resiko. Dan sebagai strateginya Anda menempatkan stop loss di 0.81000. Ternyata kemudian harga terus bergerak naik, katakanlah hingga ke 0.82000. Di level tersebut, Anda sudah memperoleh floating profit, unrealized profit sebesar $600. Kondisi floating profit adalah ketika posisi Anda sudah untung namun posisi tersebut belum ditutup. Dalam kondisi tersebut, alih-alih menutup transaksi, Anda justru memindahkan istilahnya amen stop loss yang tadinya berada di 0.81000 ke 0.81600. Dengan demikian, jika nanti harga turun dari 0.82000 ke 0.81600, posisi Anda akan ditutup di kisaran 0.81600 dengan hasil keuntungan sebesar $200. Kesimpulan, dalam trading forex, stop loss merupakan strategi yang paling mudah namun berdampak sangat signifikan dalam upaya Anda membatasi resiko. Memang benar bahwa ada cara lain seperti switching atau averaging. Namun semua itu memiliki efek samping berupa beban psikologis yang jauh lebih besar. Meskipun mudah, sayangnya banyak trader yang gagal menggunakannya. Entah itu untuk membatasi resiko maupun mengunci keuntungan. Anda harus memperlakukan stop loss seperti premi asuransi, di mana Anda tidak pernah berharap akan menggunakannya, namun ketika resiko terjadi, Anda tetap tenang karena Anda tahu bahwa Anda sudah memiliki pengaman. Merugi memang tidak enak, namun lebih tidak enak lagi jika kerugian yang diderita semakin menggunung lantaran tidak dibatasi. Sakitnya tuh di dompet. Jadi, pergunakanlah stop loss.